Pedangdut Anissa Bahar mengaku 20 tahun mengalami serangan magis. Setiap mempublikasikan pasangannya, Anissa merasa mendapatkan teror magis dari orang yang tidak rela melihatnya bahagia. Apakah Anissa merasa punya saingan atau musuh abadi hingga setiap ingin menikah dirinya selalu mendapat teror? Benarkah karena teror itu semakin merajalela, Anissa terpaksa menunda pernikahannya dengan Edwin Bahari? Pemirsa, menjadi pedangdut terkenal dengan karir yang moncer, namun hidup Anissa Bahar rupanya selalu dibayangi rasa takut dan was-was. Lantaran selama 20 tahun dirinya dan keluarganya kerap mendapat serangan magis. Teror magis yang dialami Anissa rupanya sudah dialami sejak namanya mulai dikenal publik. Ya, di awal tahun 2000-an saat karirnya sebagai pedangdut mulai melejit, Anissa yang kala itu baru membeli rumah baru di kawasan Bogor, mulai merasakan hal-hal aneh di rumahnya. Lantas seperti apa serangan magis yang dialami Anissa? Benarkah sejak mengalami teror, Anissa memilih meninggalkan rumahnya? Ini jujur ya, aku ngomong apa adanya, aku tuh pernah diganggu mistis sejak tahun 2000-an. Pas rumahku, aku beli rumah di Bogor. Terus mau dibongkar, tahu kayak dibikin nggak betah gitu situ. Akhirnya pas dibongkar di depan halaman itu ada kayak rambut-rambut, kayak apa ya, pokoknya ya, hal-hal aneh lah. Rambut, terus apa lagi ya, aku tuh merasa kayaknya nggak nyaman aja di rumah itu, nggak betah gitu, nggak betah. Mau pulang males, akhirnya rumah itu aku tinggal, nggak aku tempatin. Terjadi off cam, sebenarnya sih udah sempat di share juga, yang terjadi off cam itu banyak sebenarnya di rumah, tapi kebanyakan bukan dari sosok yang ikut dari lokasi, tapi justru malah gangguan dari orang-orang. Tapi udah biasa. Oh, bisa. Tahun demi tahun Anissa berusaha untuk lepas dari teror magis. Namun, teror magis yang diterima kian merajalela. Apalagi saat dirinya mulai mempublikasikan calon suaminya dan mengabarkan jika ingin menikah. Seperti yang dialaminya pada tahun 2003, di mana saat itu Anissa mengenalkan calon suaminya ke hadapan publik. Dan siapa sangka tak lama berselang Anissa kembali mendapat serangan magis. Namun kala itu yang mendapat serangan justru kakak iparnya yang merupakan istri dari Zul Bahar. Entah mengapa kakak iparnya itu tiba-tiba saja jatuh sakit. Keluarga pun sudah membawa sang kakak ke dokter. Namun penyakitnya tak kunjung sembuh, malah kian parah. Sempat hampir menyerah, Anissa pun akhirnya membawa kakak iparnya berobat ke salah satu ustadz terkenal untuk diruqyah. 2002 kan namaku naik tuh. 2003 yang booming sama Inul kan. Dari tahun 2000 kan namaku mulai naik. Lagu pertamaku mulai naik. 2002 itu aku udah mulai keluarin lagu Ratu Goyang dan udah mulai naik. Aku naik namanya. Nah, di situ yang aku dapat gangguan lagi ketika aku blow up mau menikah. Seperti apa? Itu kakakku yang kena, kakak iparku yang kena. Kakak iparku udah kayak orang mama. Iya benar. Kak Yuli, istrinya Kak Jul. Itu berobat kemana-mana, nggak ada penyakitnya. Kalau kita berobat nggak ada penyakitnya, tapi dia ketika di rumah tuh udah puyuh banget, udah kasihan banget. Nah, akhirnya diobatin sama almarhum Habib Hussein yang di Cibubur yang ngobatin Jui juga waktu itu. Dan di pertengahan awal tahun 2024, tepatnya di bulan Juli, lagi-lagi Anissa mengalami serangan magis saat dirinya mempublikasikan Edwin Bahari, calon pasangan hidupnya, ke publik. Dan
Sejak kerap memposting kemesraannya bersama kekasih berondongnya, ibu dari Juwita Bahar ini kerap mengalami kejadian di luar nalar di rumahnya. Baik Anissa dan asisten rumah tangganya kerap mengalami kejadian aneh, mulai dari nasi yang cepat basi hingga menemukan barang-barang yang tak lazim hingga membuat mereka takut dan heran. Anissa bahkan tak habis pikir mengapa rumah yang baru saja direnovasi bisa ditemukan benda-benda tak lazim. Sayangnya lantaran rumahnya baru direnovasi, dirinya belum memasang kamera pengawas alias CCTV sehingga tak bisa mengetahui siapa yang sudah meneror mereka. Lantas benarkah ada seseorang yang sengaja meneror Anissa secara magis lantaran tak ingin melihatnya bahagia? Kemarin Egi kena ke Egi yang ngerasain, Egi sama asistenku di rumah Cawene tuh, Dewi. Menyaksikan juga ya Mas Edu? Aku nyaksin ini nasi yang basinya itu. Nasi basi terus sih sayang ya. Nasi basi terus. Baru nih, lu logika nggak sih? Kita nggak logika deh. Ini masak nih sekarang nih masak nih pagi, sarapan, makan, kita makan. Mau makan lagi siang, basi. Berarti nggak lama ya? Sampai beli rice cooker. Rice cooker ternyata sama aja. Dan garasi mobil pasir yang sama kayak di dalam. Terus di parkiran motor itu ada tanah merah, tanah kayak liat kayak masih kayak tanah baru tuh. Pokoknya masih merah, baru, tanah merah. Baru deh, enggak yang tanah lama. Gumpal. Karena aku ada videoin ke Mami juga itu setelah aku sapu. Akhirnya aku sapu, aku videoin deh sekalian ke kamar, mau tidur. Posisikan kalau kita keluar mati lampu kan. Aku nyalahin lampu, itu kayak film horor dulu nih. Dak. Matilah lampu itu. Nah, wah. Tiba-tiba satu rangkaian hari itu. Malam satu itu. Rangkaian hari itu. Ya. Sengaja dikirimis oleh seseorang seperti itu. Tetapi biasanya kalau itu lebih berupa suara, terus munculnya hewan atau binatang tertentu, terus rumahnya lebih panas. Bukan ruqyah sih ya, dibersihin ya kita ya. Apa sih kita namanya? Dipagerin. Apa namanya? Bahasanya lupa aku. Bahasanya kemarin. Dirajekin. Ya kayak gitu. Dirajah. Jadi dibersihin badan kita semua. Ya kita blow up. Ya. Kalau dekat kan kita sudah dekat dari tahun 2023 awal. Dia nyatain sama aku pengen jadi pasangan aku segala macam kan aku nggak pernah terima dan aku nanggepinnya selalu dengan candaan gitu. Pas aku udah oke kita jalan, nah kita blow up, kita pasang di media sosial kita masing-masing. Nah di situ mulai kayak aneh-aneh gitu. Aku nggak ngerti, mungkin orang itu cinta diam-diam sampai saat ini atau gimana, aku nggak ngerti ya. Karena aku kan nggak tahu siapa yang ngirim gitu. Kalau memang aku punya salah, aku mohon maaf kayak gitu. Dan aku sama sekali nggak punya niat untuk nyakitin siapapun dalam hal ini gitu loh. Iya. Yang paling penting, yang paling utama tentunya berdoa, ya berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua itu tadi kemanapun kita pergi, ya kita jangan ngerasa kayak aku cuman pergi ke tempatnya si A doang. Misalnya rumahnya si A lokasinya tidak jauh dengan kuburan, misalnya atau ada pohon besar yang ternyata ada sosok dan kita banyak ngelamun, banyak bengong, terus makhluk tersebut secara random acak dia suka sama kita dan mengikuti. Nah, pada saat kita mandi, pada saat kita berdoa, berwudu itu insya Allah si makhluk tersebut akan menjauh dengan sendirinya. Terus juga bisa menaburkan garam di halaman rumah ya untuk mengusir energi negatif gitu. Meski masih dibayangi rasa takut akan adanya teror magis, tak lantas membuat rencana Anissa untuk mengenalkan Edwin ke keluarga besarnya di Palembang tertunda. Sebaliknya, keduanya tak sabar untuk bisa bertemu keluarganya. Aku sih memang dari awal udah serius ya. Aku dari awal udah serius, pokoknya mungkin makin serius lagi. Iya, nanti mau ada pertemuan keluarga. Nah, jadi aku mau bawa Edwin ke keluarga besarku di Palembang. Insya Allah bulan September.
satu bentuk langkah awal kan untuk Iya, biar kenal sama keluarga aku di Palembang, biar tahu seperti apa kayak gitu. maksudnya gimana perasaannya mau dikenalin ke keluarga besar? Nggak sabar sih, udah nggak sabar sih, udah pengen cepet-cepet September aja. Aku mah gini loh, kenapa sih aku terkadang gini, kenapa sih emang aku nggak boleh punya pasangan? Emang aku harus sendiri terus? Emang aku cuma harus kerja terus kayak gitu? Aku juga kan manusia biasa, aku juga capek. Gitu. Aku juga pengen punya pasangan hidup yang bisa teman aku berkeluh kesah. Gitu. Nah, aku bingung nih. Kenapa sih kalian dengan aku gitu loh, orang yang jahat sama aku, kenapa? Apa salah aku? Apa aku nggak boleh punya pasangan dalam hidup aku kayak gitu? Ya please deh, ngapain sih kalian tuh berbuat jahat kayak gitu? Ya, sejak Anissa mempublikasikan hubungan asmaranya dengan Edwin, banyak orang terdekat yang menentang hubungannya dengan Edwin lantaran keduanya terpaut usia yang cukup jauh. Namun Anissa dan Edwin seolah tak peduli dan tetap akan melanjutkan hubungan mereka. Let it flow lah. Aku nggak mau terlalu pusing dengan omongan orang karena toh aku kerja sendiri, cari uang sendiri, makan sendiri, yang ngapain juga ngurusin orang gitu kan. Yang penting aku bahagia, Edwin bahagia, keluarga nggak ada masalah, udah. Karena lagi banyak yang dipikirin, jadi nggak sempet mikirin omongan orang. Betul. Betul.